Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu di antara amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah membaca ayat sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga sebagai furqan, pembeda, yakni membedakan antara yang hak dan batil, membedakan antara yang baik dan juga yang buruk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bulan Ramadan ini juga disebut sebagai syahrul Qur'an, yaitu bulan Al-Qur'an. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian pakar menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan 30 juz 114 surat, yaitu dari Bait Izzah menuju sama di dunia langit dunia, yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur hingga mencapai 114 surat. Ditegaskannya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Qur'an ini memiliki makna penting bahwa Al-Qur'an adalah kalam yang suci yang datang dari Tuhan yang Maha Suci. Oleh karenanya sengaja Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Oleh karenanya dengan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan ini juga memiliki makna penting bagi kita sebagai umat Islam. Dianjurkan, bahkan kalau tidak diwajibkan, untuk terus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala tadi secara historis menurunkan Al-Qur'an sehingga sudah selayaknya seperti ketika kita merayakan ulang tahun anak kita, merayakan ulang tahun suami atau saudara kita, suami atau istri kita, saudara kita dan lain sebagainya. Tentu ketika momen ulang tahun ini kita jadikan sebagai momen spesial. Dan demikian Al-Qur'an juga diturunkan pada bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial khusus untuk Al-Qur'an, sehingga kita perintahkan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam, Al-Qur'an ternyata juga mengandung mukjizat yang luar biasa. Setidaknya ada 3 mukjizat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Mukjizat yang pertama adalah mukjizat kalamnya. Mukjizat kalamnya ini artinya bahwa Al-Qur'an meskipun
menggunakan bahasa Arab. Namun bahasa Arab ini bernilai tinggi, baik gaya bahasanya ataupun susunan kalimat. Orang-orang Arab meskipun mereka paham bahasa Arab, tetapi belum tentu paham makna Al-Quran. Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang begitu menakutkan, yang begitu bagus, yang begitu tersusun rapi susunan katanya. Oleh karenanya banyak para peneliti, bahkan orientalis yang meneliti tentang susunan atau gaya bahasa Al-Quran. Sebagai contoh, salah satu profesor di Jepang namanya Uzuzu, beliau meneliti makna dari pendekatan semiotika. Kemudian yang kedua, mukjizat Al-Quran yang kedua adalah mukjizat maknawiyah. Kalau secara lafziyah, secara gaya bahasa, secara takanan kata per kata, lafaz, kalimat per kalimat, luar biasa. Sudah pasti makna Al-Quran juga sangat luar biasa. Bahkan satu ayat yang terkadang memiliki kesamaan dengan ayat yang lain belum tentu memiliki makna yang sama. Oleh karenanya makna Al-Quran senantiasa dikaji juga oleh para peneliti Al-Quran, tidak hanya oleh kita orang-orang Islam, juga oleh mereka yang bukan Islam. Kemudian mukjizat yang ketiga adalah mukjizat simaiyah. Mukjizat simaiyah itu adalah ketika orang-orang mendengarkan ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran, meskipun dia tidak mengerti artinya, orang akan terkesima, orang akan terkejut untuk memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Hal ini sebagaimana dicatat di dalam sejarah ketika Umar bin Khattab sebelum masuk Islam mendengar surat yang dibacakan oleh adik kandungnya Umar bin Khattab yang begitu garang dikenal di orang-orang Quraisy. Ketika mendengar ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh adik kandungnya, langsung beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita orang yang beriman, yang semenjak dari kecil kita terus dibimbing oleh orang tua kita, dibimbing oleh guru kita untuk terus membaca Al-Quran, maka sudah sejatinya kita terus menggelorakan untuk meramaikan rumah-rumah kita, meramaikan masjid-masjid kita dengan senantiasa membaca Al-Quran. Demikianlah untuk yang singkat ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa mencintai Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.